eh, Bapak Ibu, pengetahuan seseorang terhadap agamanya itu tidak berarti akan seiring dengan faham agamanya. Ya, maka sesungguhnya yang paling penting itu adalah sejauh mana faham agama seseorang itu ketimbang pengetahuan agamanya. Karena kalau orang dikatakan faham dengan agamanya bukan saja sebagai ilmu. Jadi Islam itu bukan saja sebagai ilmu tapi sebagai amal. Maka kita tidak boleh menyalahkan Islam ketika kita melihat ada orang berjilbab tapi tidak mencerminkan sebagai seorang muslim, atau ada kiai yang bersorban, berjubah tetapi tidak mencerminkan perilakunya sebagai muslim. Berarti dia belum paham agama, tapi baru memiliki pengetahuan tentang agamanya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seseorang itu punya paham agama, bisa jadi pada satu waktu orang itu terpeleset. Karena semakin tinggi paham agama seseorang, maka setannya pun semakin. Kalau profesor ya setannya juga profesor, Pak, begitu ya. Jadi nggak akan setannya ecek-ecek begitu ya. Jadi kalau orang paham agamanya baik, maka yang mengganggu juga setannya, ulamanya setan gitu ya. Ya, profesornya setan. Ya begitu, semakin tinggi ilmu seseorang, maka setannya pun semakin tinggi. Sehingga sangat wajar terjadi pada waktu tertentu seseorang yang sebenarnya terlihat saleh, alim, paham agamanya bagus, kok tiba-tiba melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Itu namanya dia sedang tergoda oleh setan, imannya sedang turun. Karena iman itu kan yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Itu begitu, Pak. Jadi kita melihat itu tidak perlu menjas. Ya, jangan menjas bahwa orang itu nggak baik begitu. Karena kita juga belum tentu lebih baik. Kalau kita tidak suka kepada seseorang, jangan melihat keseluruhan artinya benci kepada seluruh orang itu. Karena pada bagian tubuhnya itu masih ada yang baik. Berarti kewajiban kita lah untuk memperbaiki. Nah, kewajiban kita dakwah di parlemen, dakwah di televisi, kan gitu ya. Karena di televisi juga kita agak unik sekarang. Penari latar itu kalau laki-laki itu lebih sopan, malah perempuannya yang tidak sopan. Kan kebalik ya, harusnya perempuannya itu yang menutup aurat begitu. Kalau laki-laki kan tidak harus pakai celana panjang selama lututnya tertutup begitu dengan badannya. Bahkan kalau fikihnya itu sampai pusarnya itu sudah menutup aurat. Tapi kayaknya pusarnya laki-laki tidak menari. Nah, itu begitu. Jadi begitu, Pak, begitu ya. Nah, jadi nggak ada yang nonton kalau pusarnya laki-laki yang dipertontonkan. Begitu. Ada lagi? Ya. Ya, jadi peristiwa luar biasa itu maksudnya adalah yang terjadi kepada manusia di luar batas kewajaran manusia. Kalau Jibril kan bukan manusia, maka tidak kita masukkan dalam terminologi peristiwa luar biasa. Ini ada manusia
Seperti tadi ceritanya Nabi Musa. Nabi Musa itu manusia biasa, tapi dengan tongkatnya kok bisa membelah laut. Itu kan luar biasa, melampaui kewajaran manusia. Sebabnya apa? Oh, sebabnya Nabi Musa mendapatkan mukjizat. Kita dikejar sama anjing, bisa loncat parit 10 meter. Padahal kalau biasanya kagak pernah kan gitu ya. Nggak pernah bisa. Kok bisa loncat 10 meter? Ini namanya mauna. Jadi peristiwa luar biasa di luar batas kewajaran. Ya kalau biasa-biasa mah nggak bisa loncat. Ini atas pertolongan Allah kok 10 meter bisa keloncati. Saking takutnya sama anjing mungkin itu ya. Nah itu begitu. Nah itu yang kemudian sering dipakai terminologinya oleh orang-orang tenaga dalam. Nah, kata orang-orang tenaga dalam itu manusia itu punya potensi besar di dalam tubuhnya, dan itu letaknya antara pusar dengan kemaluan. Nah, maka di tenaga dalam itu pasti ada pembukaan oleh gurunya kan. Nah dibuka tuh, dipijit katanya sih, potensinya dibuka. Nah, wallahu alam tuh, apakah dibuka atau dimasukkan? Nah saya nggak tahu itu ya. Ya, dipijit tapi kok jarak jauh tuh gimana ya begitu ya, dipijit tuh. Nah jadinya orang yang sudah begitu tuh kok punya tenaga dalam kan gitu. Latihannya di Parangkusumo lagi, istananya para jin. Nah kan gitu ya. Jadi ya panjang lah kalau diskusi itu. Begitu ya Pak ya. Begitu barangkali ya kajian kita malam hari ini. Untuk minggu depan kita sudah sampai ke kisah Rasulullah SAW di saat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi untuk peristiwa turunnya wahyu sudah saya cukupkan, ibrohnya 2 saja, walaupun beberapa poin masih ada yang belum tersampaikan. Tidak apa-apa saya kira. Baik Bapak Ibu, sampai di sini terlebih dahulu. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.